ya. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Tin. Ibu di sini sebagai guru bimbingan konseling kurang lebih sudah 2 tahun. Boleh Ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Luna Marista Diah, Ibu. Oke, baik. Bisa dipanggil? Terserah mau panggil Luna kah, Marista kah, dari Ibu sah. Ibu panggil adik Marista saja ya? Iya, Ibu ya. Oke, baik. Tadi datang ke sini dan siapa? Sendiri, Ibu. Jalan kaki atau? Jalan kaki. Pasti rumahnya dekat-dekat sini ya? Iya, dekat saja. Oke, baik. Begini adik, bagaimana sambungan dengan adik datang ke sini? Apakah ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama? Ada, Ibu, tapi saya agak sedikit malu untuk menceritakan perasaan saya. Adik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, adik harus mengetahui bahwa di sini kita ada asas kerahasiaan. Nah, adik punya masalah itu hanya ibu dan adik yang tahu. Jadi adik tidak usah takut atau tidak usah malu untuk menceritakan masalah yang adik hadapi. Di sini juga ibu bisa membantu adik untuk mencari solusi atau jalan keluar untuk masalah adik. Jadi apakah adik bisa menceritakan masalah yang adik hadapi? Begini, Ibu, saya mempunyai masalah, Ibu, dan saya mempunyai kebiasaan buruk, Ibu. Saya kurang memanajemen uang saya, sehingga saya sangat boros dalam pemakaian uang, Ibu. Boros dan tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, perlu adik dan ibu ketahui bahwa di sini kita mempunyai waktu 30 menit untuk proses konseling kita pada hari ini. Jadi ibu harapkan semoga proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan masalahnya adik. Tadi adik mengatakan bahwa adik itu boros dan tidak bisa memanajemen uang dengan baik ya. Bisakah adik menceritakan secara detail atau secara sederhana kenapa adik tidak bisa memanajemen uang dengan baik atau boros? Baik, Ibu, begini, Bu, saya kan tinggal di kos. Pasti kalau tinggal di kos kan pasti segala sesuatu perlengkapan apapun itu pasti kita sendiri yang belikan, Ibu. Iya. Nah terus saya itu mempunyai kebiasaan buruk itu, saya selalu boros, Ibu, dan saya kurang bisa memanajemen uang saya, Ibu, dengan baik. Nah, ditambah lagi dari kecil saya itu selalu dimanja oleh orang tua saya, Ibu. Jadi apapun yang uang yang saya gunakan berapapun itu orang tua saya selalu kasih ke saya. Tapi saya sadar, Ibu, kalau saya itu sangat boros. Misalnya ada satu makanan, Ibu, yang belum saya cicipi atau yang selalu saya cobai, saya pasti akan membelinya, Ibu. Apalagi di lingkungan saya tidak terpengaruh dengan teman-teman, Ibu. Jadi saya sangat kurang memanajemen uang saya dengan baik, Ibu. Oke, baik ya. Apakah orang tua adik tahu kalau adik sekarang kurang memanajemen uang baik atau boros? Saya rasa orang tua saya pasti sangat tahu, Ibu, karena saya rasa mereka tahu, tapi mereka tidak mungkin memberitahu saya kalau saya sangat boros, karena dimana-mana orang tua pasti tidak mau melihat anaknya sengsara, Ibu, dan mereka pasti akan selalu memikirkan perasaan anaknya. Tapi saya sadar diri, Ibu, kalau saya itu sangat boros dan tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Makanya saya datang ke Ibu, saya menceritakan permasalahan saya ingin semoga permasalahan saya cepat diselesaikan, Ibu. Oke, baik. Ibu dapat memahami perasaan adik saat ini. Adik mengalami masalah ini, tapi perlu adik ketahui bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, gitu adik. Adik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya,
Adik harus mengetahui bahwa di sini kita adalah asas kerahasiaan. Nah, adik punya masalah itu hanya ibu dan adik yang tahu. Jadi adik tidak usah takut atau tidak usah malu untuk menceritakan masalah yang adik hadapi. Di sini juga ibu bisa membantu adik untuk mencari solusi atau jalan keluar untuk masalah adik. Jadi apakah adik bisa menceritakan masalah yang adik hadapi? Begini Ibu, saya mempunyai masalah Ibu, dan saya mempunyai kebiasaan buruk Ibu. Saya kurang memanajemen uang saya sehingga saya sangat boros dalam pemakaian uang Ibu. Boros dan tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, perlu adik dan ibu ketahui bahwa di sini kita mempunyai waktu 30 menit untuk proses konseling kita pada hari ini. Jadi ibu harapkan semoga proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan masalahnya adik. Tadi adik mengatakan bahwa adik itu boros dan tidak bisa memanajemen uang dengan baik ya. Bisakah adik menceritakan secara detail atau secara sederhana kenapa adik tidak bisa memanajemen uang dengan baik atau boros? Baik Ibu, begini Bu, saya kan tinggal di kos. Pasti kalau tinggal di kos kan pasti segala sesuatu perlengkapan apapun itu pasti kita sendiri yang belikan Ibu. Iya. Nah terus saya itu mempunyai kebiasaan buruk itu, saya selalu boros Ibu, dan saya kurang bisa memanajemen uang saya Ibu dengan baik. Nah ditambah lagi dari kecil saya itu selalu dimanja oleh orang tua saya Ibu. Jadi apapun yang uang yang saya gunakan berapapun itu orang tua saya selalu kasih ke saya. Tapi saya sadar Ibu kalau saya itu sangat boros. Misalnya ada suatu makanan Ibu yang belum saya cicipi atau yang selalu saya cobai, saya pasti akan membelinya Ibu. Apalagi di lingkungan saya mudah terpengaruh dengan teman-teman Ibu. Jadi saya sangat kurang memanajemen uang saya dengan baik Ibu. Baik ya. Apakah orang tua adik tahu kalau adik sekarang kurang memanajemen uang baik atau boros? Saya rasa orang tua saya pasti sangat tahu Ibu, karena saya rasa mereka tahu, tapi mereka tidak mungkin memberitahu saya kalau saya sangat boros, karena dimana-mana orang tua pasti tidak mau melihat anaknya sengsara Ibu, dan mereka pasti akan selalu memikirkan perasaan anaknya. Tapi saya sadar diri Ibu kalau saya itu sangat boros dan tidak bisa memanajemen uang dengan baik. Makanya saya datang ke Ibu, saya menceritakan permasalahan saya ingin semoga permasalahan saya cepat diselesaikan Ibu. Oke, baik. Ibu dapat memahami perasaan adik saat ini ya. Adik mengalami masalah ini, tapi perlu adik ketahui bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, gitu adik. Kadir. Iya Ibu, sampai sekarang saya juga belum bisa memanajemen uang saya, dan saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk saya Ibu, apalagi dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman saya Ibu. Misalnya Ibu, teman-teman saya ingin mau makan salome, mau makan bakso, pasti saya selalu ikut-ikutan Ibu, padahal banyak sekali keperluan-keperluan yang harus saya beli, misalnya seperti pulsa data untuk keperluan kuliah dan sebagainya Ibu. Tapi saya mudah terpengaruh dalam lingkungan saya Ibu. Baik, pada dasarnya Ade Marista ini mudah terpengaruh terhadap sesuatu yang mungkin ke Ade Marista untuk beli. Iya Ibu, saya sangat mudah terpengaruh dengan kalau Ibu boleh tahu apa harapan Ade Marista pada saat proses konseling kita pada hari ini? Saya dapat menghilangkan kebiasaan buruk saya itu Ibu, dan saya bisa memanajemen uang saya dengan baik, dan saya dapat mengontrol penggunaan uang saya itu setiap hari. Oke, baik. Perlu Ade Marista ketahui di sini ibu hanya memfasilitasi untuk membantu menyelesaikan masalah Ade. Jadi di sini Ade sendiri yang menyelesaikan masalah yang Ade hadapi. Nah, ibu hanya memfasilitasi
kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Baik Ibu. Ya, baik. Satu, teman. Lalu hal apa saja yang harus dilakukan Ade untuk mengatasi masalah ini? Baik Ibu, ketika orang tua saya mengirim uang kepada saya langsung berpikir untuk tidak membelikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak saya perlukan, dan saya lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan saya. Oh ya, dari solusi yang Ade lakukan ini apakah ada perubahan atau tidak? Baik Ibu, memang ada 2 bulan ini saya sudah mencoba Ibu, dan saya sudah bisa memanajemen uang saya dengan baik Ibu. Baik. Nah, tapi dalam 2 bulan ini apakah kebiasaan itu terulang lagi atau tidak? Iya Ibu, sering terulang, apalagi kalau ada teman-teman di sekitar saya Ibu. Baik, berarti di sini perlu Ade Marista ketahui bahwa Ade Marista di sini belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, baik. Di mana dari kebutuhan dan keinginan ini yang membuat Ade Marista kurang manajemen uang dan baik, atau membuat Ade Marista merasa boros? Merasa boros Ibu, dan juga tidak bisa memanajemen uang. Ya, baik. Dari situ, dari permasalahan ini, apakah Ade Marista setuju kalau kita, Ibu dan Ade Marista, kita membuat daftar kebutuhan dan daftar keinginan? Apakah Ade Marista setuju? Ya Ibu, setuju. Oke, baik. Baik. Di sini adik kita akan membuat tabel antara tabel kebutuhan dan tabel keinginan. Jadi di sini Ibu mau tanya kepada adik Marista kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan Ade lakukan atau akan Ade butuhkan, baik itu kebutuhan kos maupun kebutuhan kampus. Oke, yang pertama kebutuhan mungkin beras Ibu. Itu untuk kebutuhan kos ya? Ya, itu untuk kebutuhan kos, beras. Terus ini sabun cuci, sabun mandi, terus ini pulsa data, buku cetak, dan ini mungkin perlengkapan dapur dan lain-lainnya Ibu. Garam, masako, dan lain-lain. Oke, baik. Lalu dari keinginan? Banyak Ibu, seperti cemilan-cemilan, Oh, iya. salome, bakso, Iya. dan lain-lain. Oke, baik. Dari daftar kebutuhan dan keinginan ini mungkin ada lagi yang Sudah tidak mungkin ada. Oh ya, oke, baik. Oke. Udah di sini adik Marisa sudah mengetahui antara perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ya Ibu. Oke, baik. Dari masalah adik tersebut, adik harus mengetahui yang pertama itu, adik datang kuliah di sini untuk menimbang ilmu ya, menimbang ilmu, dan bukan ibu mau masuk atau mencampuri urusan keluarga adik, tapi kita sama-sama perempuan juga adik, jadi adik juga harus benar-benar memakai uang itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, seperti kebutuhan tadi beras dan lain-lain. Lalu keinginan mungkin ketika teman-teman kosnya adik ini mengajak adik untuk pergi makan-makan atau mana, mungkin adik harus bisa menahan diri terus. Mungkin bisa juga adik membuat jadwal, misalnya jadwal ini, satu hari ini saya mengeluarkan kebutuhan misalnya 20.000. Nah, dari keinginan mungkin bisa 5.000 supaya mengurangi pengeluaran adik gitu. Baik. Dari perbincangan kita tadi, mungkin adik bisa menyimpulkan dari perbincangan kita tadi. Baik Ibu, kalau masalah awalnya kan saya boros Ibu. Ya. Masalah awalnya saya boros dan saya kurang bisa memanajemen uang saya dengan baik. Dimana saya mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar saya, dan saya sering memberikan keinginan saya yang seharusnya tidak perlu, Ibu. Dan saya harus lebih mengutamakan kebutuhan pribadi saya. Dan tadi permasalahan masalahnya bahwa saya harus bisa memanajemen uang saya dengan baik, dan saya harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, dan saya selalu lebih mengutamakan kebutuhan utama saya dibandingkan dengan keinginan saya yang lain. Oke, baik, bagus sekali ya. Adik Marista sudah menyimpulkan permasalahan yang adik alami ya. Ya, Ibu. Oke, baik.
terima kasih juga karena adik sudah datang ke sini, sudah meluangkan waktu untuk menceritakan masalah yang adik hadapi. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana perasaan adik setelah menemukan solusi atau jalan keluar hari ini? Saya sangat lega Ibu, karena di mana saya bisa menemukan solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan Ibu setelah proses konseling ini saya bisa menghilangkan kebiasaan buruk saya. Dan saya sangat berterima kasih ke Ibu karena sudah sama-sama memecahkan permasalahan saya. Terima kasih Ibu, dan saya sangat senang. Oke, baik. Ibu rasa waktu kita sudah selesai. Nanti minggu depan adik bisa datang ke sini jika permasalahan adik hadap ini mungkin terulang kembali. Baik, Ibu rasa sekian saja hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Baik. Ya, Ibu, terima kasih banyak juga Ibu. Ya. Saya pamit Ya, Bu. Mari Ibu keluar. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.